Pemkab Tuban bersama dengan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bojonegoro, Satpol PP Tuban, dan TNI Polri menggelar operasi gabungan pemberantasan barang kenai cukai. Operasi tersebut dilakukan petugas selama 10 hari di berbagai tempat atau sasaran seluruh Kabupaten Tuban. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 34 pak rokok ilegal, polos, dan 544 bungkus tembakau iris tanpa pita cukai. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SDA Setda Tuban menggelar operasi bersama pemberantasan barang kena cukai BKC ilegal di Kabupaten Tuban. Operasi yang dilakukan selama 10 hari itu dimulai sejak 25 Oktober hingga 4 November 2021, melibatkan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP-BC tipe Madya Pabean TMP C Bojonegoro, Satpol PP, Pemkab Tuban, TNI Polri. Operasi gabungan ini menyasar produsen rokok, toko, pasar, maupun pedagang di 17 desa di 8 kecamatan se-Kabupaten Tuban. Dalam razia tersebut, personel gabungan berhasil mengamankan 34 pak rokok ilegal, polos, dan 544 bungkus tembakau iris tanpa pita cukai. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban, Sunarto, mengungkapkan operasi penegakan digelar sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Menyebutkan adanya sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Selain melakukan operasi pemberantasan, juga diberikan edukasi kepada penjual maupun masyarakat tentang keberadaan rokok dan BKC ilegal. Cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Adapun penerimaan cukai rokok atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH-CHT dialokasikan pada bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan serta pemulihan perekonomian di daerah. Pada tahun 2021, Kabupaten Tuban memperoleh DBH-CHT sebesar 25 miliar. Dari jumlah tersebut, rincian anggaran diperuntukkan untuk memenuhi sarana prasarana di puskesmas dan 2 RSUD yang ada di Tuban, yakni Rumah Sakit Umum Dr. Kusma dan Rumah Sakit Umum Ali Mansur Jatirogo, termasuk membangun ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban senilai 2,1 miliar. Pada tahun 2020 lalu, Pemkab Tuban juga telah membangun 2 puskesmas di Desa Temandang dan Kecamatan Jatirogo dengan menggunakan DBH-CHT. Dana tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan bantuan langsung tunai, BLT, dan peningkatan keterampilan kerja. Mendapatkan alokasi anggaran 25 miliar rupiah. Nah, digunakan untuk beberapa alokasi, yang mana alokasi 50% digunakan untuk binaan kesejahteraan, ya nanti sedangkan yang 25% untuk penegaan, yang 25% untuk sarana-prasarana. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Tuban, Cucuk Dwi Sukwanto, menerangkan bahwa pihaknya mengelola dana DBH-CHT senilai 10 miliar. Jumlah tersebut dialokasikan untuk bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok senilai 3,2 miliar. Rencananya, penerima BLT adalah buruh tani, tembakau, dan buruh rokok. Setiap penerima diusulkan menerima Rp300.000 tiap bulannya selama 6 bulan. Tidak hanya itu, Pemkab juga memberikan subsidi harga tembakau senilai 3,8 miliar. Cucu mengatakan pihaknya juga menjadi koordinator kegiatan pengumpulan informasi BKC ilegal dan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal serta pemantau dan evaluasi terhadap DPD pengguna DBH-CHT. Tujuan diadakannya operasi penegakan untuk meminimalisir peredaran rokok dan tembakau ilegal, sehingga mampu menambah pajak serta pendapatan DBH-CHT Kabupaten Tuban.
anggaran DBHJAT yang dikelola oleh Bagian Perhubungan dan Sumber Daya Alam berjumlah 10 miliar. Yang terdiri dari kegiatannya adalah bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok senilai kurang lebih 3,2 miliar. Kemudian subsidi harga tembakau senilai kurang lebih 3,8 miliar. Namun jumlah jenisnya sampai sekarang belum terbit dari Kementerian Pertanian. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal. Kepala Subbagian Perekonomian dan Ekonomi Mikro dan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Tuban, Aning Bekti Lestari menjelaskan rokok dan tembakau ilegal yang disita pihak Bea dan Cukai dijadikan sebagai barang bukti. Personel mendata penjual dan memberi penjelasan terkait regulasi yang mengatur rokok dan cukai. Saat operasi digelar, para pedagang tidak mengetahui bahwa tembakau yang diamankan merupakan BKC ilegal berdasarkan peraturan yang berlaku. Tembakau iris tradisional atau yang dijual langsung dari petani tanpa ada merek masih diperbolehkan. Sedangkan tembakau iris yang sudah dikemas atau bermerek dan tidak berpita cukai juga termasuk BKC ilegal dan harus diamankan. Dalam operasi gabungan tersebut, penjual bisa menerima penjelasan dari pihak Pemkab dan petugas dan merelakan barang bukti untuk dibawa petugas. Pedagang juga tidak akan menjual baik rokok maupun tembakau ilegal. Aning menambahkan, pihaknya akan memberikan pendampingan kepada petani tembakau unggulan Kabupaten Tuban, yaitu tembakau varietas Codong. Petani tembakau di Desa Sumberagung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban tersebut melakukan penanaman pengeringan hingga pengirisan tembakau. Proses pendampingan melibatkan DPKP dan Diskoperindak Tuban. Pendampingan yang diberikan akan mampu mengangkat tembakau Codong atau menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Tuban bersanding dengan buah duku Perunggahan maupun belimbing Tasikmadu. Pemkab berharap tembakau Codong mampu meningkatkan nilai jual tembakau serta kesejahteraan petani tembakau. Kegiatan operasi bersama barang kena cukai ilegal atau istilahnya BKC ilegal. Kegiatan ini merupakan tim gabungan dari Bagian Perekonomian Setda Tuban, Bea Cukai Bojonegoro, Satpol PP, TNI, Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir atau mungkin memperkecil peredaran daripada rokok ilegal yang ada di kabupaten. Dari Tuban, tim Netra Channel melaporkan.